Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi peranan dan juga fungsi komunikasi. Nah, setelah kita mempelajari atau kita tahu mengenai apa itu pengertian komunikasi, kemudian apa saja yang ada jenis-jenis komunikasi, terus bagaimana proses komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peranan dan juga fungsi komunikasi. Jadi, teman-teman, peranan dan fungsi komunikasi secara leksikal memang kata komunikasi adalah kata benda yang statis. Akan tetapi komunikasi itu sendiri merupakan suatu siklus atau putaran atau loop yang melibatkan paling tidak dua orang. Nah, ilustrasi berikut ini diharapkan dapat lebih menjelaskan peranan atau fungsi pada komunikasi. Nah, seseorang tentu saja tidak dapat berkomunikasi dengan patung, karena hal itu pasti akan sia-sia. Karena ya bisa kita lihat, pastinya kalau kita ngobrol sama patung kan juga gak ada respon ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan respon apapun. Nah ya, pada saat seorang berkomunikasi dengan orang lain, tentunya dia berusaha memahami atau perceive respon yang diberikan oleh orang tersebut. Jadi komunikasi juga membutuhkan lebih dari satu orang lah ya, karena untuk mendapatkan respon ataupun tanggapan dan jawaban. Nah, kemudian dia akan memberikan reaksi dengan pikiran dan juga perasaannya sesuai topik yang akan dibicarakan itu ya. Kemudian perilaku seperti ini secara terus-menerus dibentuk oleh respon internal dalam dirinya sendiri terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah, artinya hanya dengan memperhatikan orang lain, dia dilakukan sebagai responnya terhadap orang itu. Tentunya komunikan atau partner pun akan respon perilakunya dengan cara yang sama. Proses komunikasi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, seseorang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dengan kualitas pada suaranya, kemudian badannya atau postur, terus isyarat atau gestur, dan raut muka atau expression. Nah, seseorang tidak pernah tidak berkomunikasi, jadi pasti semua orang pasti akan berkomunikasi. Dengan demikian, komunikasi menyangkut satu pesan yang mengalir dari satu orang ke orang lain. Akan tetapi, bagaimana seorang bisa tahu pasti bahwa pesan yang seorang berikan adalah pesan yang persis sama dengan pesan yang mereka terima? Pertanyaan ini menyadarkan kita bahwa fungsi pada komunikasi lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Kata-kata hanyalah bagian kecil dari bentuk ungkapan dan ekspresi manusia. Nah, komunikasi tidak hanya berupa proses penyampaian dan penerimaan informasi, tetapi memiliki peran dan fungsi sebagai proses membangun hubungan antar perilaku pada komunikasi. Jadi ada juga kalau dalam berkomunikasi kita sebagai yang akan memberikan komunikasi kepada orang lain, kalau tidak didasari dengan atas pemahaman, pasti akan sia-sia. Jadi komunikasi itu lebih penting dan harus dengan pemahaman. Banyak apa yang banyak kita keluarkan dalam komunikasi, kalau partner kita atau yang kita ajak omong tidak paham, juga akan percuma. Jadi komunikasi atas dasar pemahaman itu juga sangat penting dalam digunakan. Oke. Kemudian kualitas hubungan ini sangat ditentukan oleh 3 aspek, yaitu proses manusia atau human, kemudian bukan manusia atau non-human, dan juga informasi. Nah, dengan demikian, intisari dari komunikasi adalah suatu berita, di mana komunikasi juga digunakan untuk mengembangkan hubungan antar pertemanan, membangun antar pertemanan. Jadi teman-teman akan menambah silaturahmi juga kepada teman-teman yang lain, relasi terutama, karena memang komunikasi sangat diperlukan dalam menambah atau hubungan pertemanan, kemudian membangun kepercayaan antar individu. Nah, di sini juga pasti ya, karena kita saling percaya dengan didasari atas komunikasi juga, dan komunikasi juga harus disampaikan dengan jelas, dengan akurat.
dan juga pertemanan seseorang dalam organisasi, apalagi di dalam organisasi. Komunikasi sangat penting dalam organisasi. Karena kalau tidak didasari dengan komunikasi, pasti organisasi juga gak akan jalan, karena komunikasi sangat-sangat penting. Apalagi sekali lagi komunikasi atas dasar pemahaman. Itu juga sangat penting ya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.